Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Selamat menjelang siang untuk siswa kelas 12 ya, dan bahasa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian yang ada di rumah maupun semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik kalian maupun keluarga kalian. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam matematika dan masih dalam keadaan seperti ini, ya, dalam perjalanan jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar. Dan juga mungkin untuk sekarang sudah mulai PTM ya, sudah terbatas. Mungkin kalian belum keluarga jadwal untuk touring. Nah, kali itu bapak untuk hari ini masih dalam jarak jauh melalui video pembelajaran kali ini. Dan untuk materi kali ini ya, kita akan masuk materi baru yaitu tentang statistika. Mungkin sudah tidak asing lagi di benak kalian mengenai materi statistika ini. Mungkin di pelajaran siapapun sudah dipelajari ya. Nah, sebelum kita masuk, coba kali Bapak buka dulu. Jangan lancar. Nah, barang mungkin layarnya ya, itu statistika ini mungkin SMP saya pelajari. Kita terangnya saja supaya tidak banyak durasi ya. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi histogram. Untuk karakteristik indikatornya, yang pertama mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, ini untuk 4.2 nih ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ini 4 kompetensi indikatornya. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam distribusi frekuensi dan histogram. Untuk tujuan pelajarannya, tujuan kalian pelajari ini yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi histogram. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, ini peta konsepnya. Jadi selama mempelajari statistik ini kami akan yang pertama statistik dalam pengumpulan data metode ya, pengambilan sampel, penyajian data yaitu ada tabel, ada diagram, ada grafik. Seluruh pengolahan data, ada ukuran data, ada ukuran pemusatan, ukuran letak dan ukuran penyebaran. Itulah yang akan kalian pelajari di dalam materi pembelajaran statistika ya. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita bahas tentang statistik itu seperti apa, coba kita buka dulu, kita menonton dulu sebentar ya. Sebentar. Bapak masuk dulu. Nah, ini mungkin kalian nonton dulu ya sebentar ya.
Sahabat, sampailah kita pada resep yang terakhir, yaitu nasi goreng rumahan. Nasi goreng kita sehari-hari. Bumbunya seperti biasa nih mas, bawang putih, bawang merah, terasi, cabai, terus kemudian tomat. Nah ini tomatnya saya lebih prefer saya potong kecil-kecil seperti ini mas. Beda nggak chef pada saat bumbu itu di blender Iya. sama diulek? Enggak, sama sih mas. Cuma kalau di Sama. blender itu kan biasanya kita masukkan air. Iya. Nah, kalau kita tumisnya harus lebih telaten sedikit sampai kadar airnya hilang. Nah, kalau pengeringan bumbu itu tercapai dengan baik sesuai kita yang masak, sama rasanya. Dah, cukup. Kemudian kita bikin bumbunya dulu ya sahabat ya. Kita masukkan ini tadi tomatnya. Kemudian cabai merah, ini 5 buah, kita buang bijinya. Setengah sendok teh terasi. Kemudian 4 buah bawang merah. Kemudian 3 siung bawang putih ya. Oke, saya kasih ini 1 sendok teh garam, kita masukkan. Kita masukkan yaitu ladaku merica bubuk, ini sebanyak 1 sendok teh. Oke, kita ulek. Ini enak mas. Oh saya pikir tuh kalau lada, Ya. biasanya kalau saya bikin di rumah chef, Ya, ladanya tuh pada saat nasi dimasukkan gorengnya ya. udah jadi. Gak apa-apa, ini ditumis kena minyak, jadi minyaknya tuh nanti juga menyebarkan lada dengan baik. Nah ini mas ya, sudah terulek. Nah saya akan menaruh 5 sendok makan minyak goreng. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil bumbunya, kita masukkan. Iya, seperti ini. Oke, nih kita tumis sampai betul-betul harumnya enak ya mas ya. Ini sahabat, Wangi. wangi. Ini sekarang kita masukkan kecap asin ya, 1 sendok teh aja. Ya cukup. Terus kecap manisnya kita gunakan 3 sendok makan ya, seperti ini. Iya, tuh dia langsung dari sampai bawah mendidih ya. Nah ini kita aduk. Nah sudah bagus, kita masukkan baksonya. Ya, masukkan telur orak-arik. Ya. Nah, ini terakhir kita masukkan nasinya sebanyak 600 gram ya. Oke, kita aduk rata dengan bumbunya. Nah, ini sampai tercium aroma nasi yang tergoreng, Mas. Oh, gitu. Iya, nih diaduk-aduk gini. Nah, nih Mas, aroma tergorengnya sudah kecium belum? Ada ya, nasi yang tergoreng. Nah, ini sudah enak, Mas. Kita hidangkan sekarang. Ya. Oke, ini tinggal kita kasih sekarang kerupuk kampung, acar, dan hiasan seperti selada apa juga boleh ya. Mas mau cicip mumpung ini masih panas, masih ngebul-ngebul gitu. Ini pasti nanti ingat sama orang yang pernah masakin di rumah ya. Ya. Gimana? Ya kan, seperti masakan mama. Enak banget chef ini. Oke. Sahabat, coba kalian di sini. Pasti kenyang. Enak banget. Nikmatnya Nih, luar biasanya biasa. dengan selada seperti ini, ada tomat seperti ini. Kemudian saya akan kasih acar. Acarnya sih bisa mentimun atau nanas. Biasanya ada cabai rawitnya, seru ya mas. Seger. Iya. Terus terakhir mau dihidangkan, kita tabur dengan bawang goreng. Ini ciri khas Indonesia sekali. Tuh kan, present aja. Ini kerupuk kampungnya yang seperti ini nih, yang 1000 dapat 3. Nah udah selesai, siap dihidangkan. Ini tidak kalah dengan masakan mewah lainnya ya. Nah sahabat, ini sudah selesai nasi goreng rumahannya. Enak, lezat, dan aroma Indonesianya sudah keluar di nasi goreng. Nah mas, ini udah selesai. Ya, si lapar lihat nasi goreng. Nah, kita lanjut lagi materinya, kayak materi lagi tuh sebatas sebagai pembukaan aja ya. Sebentar, perlu bukan lagi itunya PowerPoint-nya. Bentar dulu. Bentar dulu.
Bapak tutup aja lah kameranya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Udah lihat ya. Nonton itunya. Lanjut. Nih, setelah kalian melihat video tadi, kira-kira apa hubungannya dengan statistik? Ya, itu jangan jadi pertanyaan dari Bapak ya. Silakan dipikirkan. Kira-kira apa tuh hubungannya dari materi yang dari video dengan materi? Silakan kalian cari, oke? Nanti di pas loading kita bahas. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke materi. Statistik adalah ukuran-ukuran yang dapat mewakili suatu kumpulan data. Statistik dapat diperoleh dari hasil perhitungan terhadap data yang ada. Ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan, perhitungan, pengolahan, cara menganalisis data, cara penarikan suatu kesimpulan dinamakan statistik. Ada dua, awas hati-hati, ada statistik, ada statistika, itu berbeda. Lanjut. Nah, mungkin di SMP tentunya kalian telah mempelajari beberapa bentuk penyajian data dalam bentuk diagram seperti histogram, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan lainnya. Nah, yang pertama adalah diagram garis. Kita langsung ke materi. Diagram garis digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu berkesinambungan. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun di suatu wilayah, keadaan suhu badan pasien rumah sakit tiap jam, omset penjualan barang di suatu toko. Contoh satu. Hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari-Juli 2019 ditujukan pada tabel berikut. Ya, dilihat ya tabelnya, tabel 1 ini. Jadi, Januari per unitnya 10, Februari 15, Maret 30, April 35, Mei 25, Juni 45, Juli 41. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk diagram garis ya. Seperti apa diagram garisnya? Kita lihat. Dari data ini kita buat menjadi diagram garis. Nah, ini diagram garisnya. Jadi diagram garis itu masih ada hubungannya dengan diagram kartesius, yaitu X, Y-nya, di mana untuk garis Y itu sebagai bulan, Juni sampai Juli. Sedangkan untuk Y-nya itu adalah jumlah penjualannya. Contoh sini, cara membacanya berarti Juni itu ada 10. Maka dengan kita membuat diagram garis, perkembangan tiap bulannya kelihatan. Apakah nanti ada terus melonjak ke atas, artinya ada peningkatan, apakah ada penurunan? Oh, ternyata di bulan April itu April-Mei terjadi penurunan. Ya, ini kelihatan kan? Kalau untuk misalkan tadi kita harus membaca dulu tuh, harus melihat angka-angkanya dulu, baru kita simpulkan ternyata. Tetapi ketika kita membuat diagram garis seperti ini, dengan melihat gambar garis ini, diagramnya ini, kita dapat langsung menyimpulkan ada penurunan penjualan pada bulan April sampai bulan Mei. Nah, dari bulan Mei, maka naik lagi penjualannya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu penggunaan dalam diagram garis. Lanjut. Selanjutnya adalah disebut dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor juring-juring dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek lainnya terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Contoh. Data berikut ini menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka di sini ya. Kegiatan olahraga ada 90 orang, PMR ada 60 orang, dan Paskibra ada 50 orang. Sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data berikut. Data dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang sesuai bagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi kalau untuk membuat diagram lingkaran itu syaratnya itu kalian harus bisa mengubah dari bentuk angka biasa ke persentase. Setelah membuat persentase,
kalian ubah lagi menjadi bentuk derajat, ya. Itu yang terus kalian juga bisa menggunakan busur derajat. Lanjut. Nah, ini nih jenis olahraga. Jenis olahraga itu ada 90 orang. Nah, untuk membuat persentase dulu nih, cara membuat persentase. Kita jumlahkan dulu total keseluruhan siswanya. Olahraga ada berapa orang, PMR ada berapa orang, Paskibra ada berapa orang. Kalau kelas lain ada berapa orang nih, totalnya sih kan. Nah, itu. Olahraga 90, PMR 60, Paskibra 50, totalnya ada 200. Berarti untuk mengubah persentase yaitu 90 per total keseluruhan yang ada atau jumlah ruang sampel dikali 100%. Berarti untuk olahraga adalah 90 dibagi 200 kali 100, hasilnya adalah 45%. Ingat-ingat ya. Yang kedua, 60 per 200 dikali 100% sama dengan 30%. Dan yang terakhir, 50 per 200 kali 100 hasilnya 25%. Berarti olahraga ada 45%, PMR ada 30%, Paskibra ada 25%. Kalau dijumlahkan akan ke 100%. Nah, selanjutnya mengukur, menghitung, mengubah dari bentuk jumlah tadi ke dalam bentuk besaran sudut, ya. Jadi biasanya dalam diagram lingkaran itu untuk persen itu menunjukkan jumlahnya. Kalau untuk mengukur besar sudutnya itu untuk membuat sudutnya. Jadi lingkar itu nanti dibagi sesuai, tidak sembarangan. Ya. Yang pertama, untuk mengubah dari angka ke besar sudut sama halnya dengan persen. Cuman bedanya, kalau persen dikali 100, kalau derajat itu dikali satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Yang pertama, 90 dibagi per 100 per 200 dikali 360. Maka untuk sudut yang pertama untuk olahraga adalah 162. Nah, ini ditunjukkan oleh gambar yang berwarna biru ini. Ya. Olahraga ada 90 atau 45%. Sedangkan untuk sudutnya itu tidak ditulis, tapi untuk tujuan untuk menggambar sudut ini. Sudut 160 derajat itu seperti ini, itu maksudnya. Yang kedua 108 derajat. 108 derajat itu ditunjukkan oleh yang 30%, ini yang warna merah. Merahnya. Dan yang terakhir untuk 25% adalah yang warna hijau ini. Untuk dalam penyajian data dalam diagram lingkaran, ya. Lanjut. Yang selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang. Persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal. Tinggi setiap persegi panjang batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Contoh, tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. Lihat ya, datanya di sini. SD ada 1.562, SMP 1.019, SMA 818, STM ada 432. Nah, dari data di atas di sini, dari tingkat sekolah sampai jumlah siswa, maka dapat dibentuk diagram garis, ya. Ya, diagram batang. Hampir sama ini, hampir sama dengan diagram garis yang tadi. Cuman bedanya kalau diagram garis membentuk garis, cuman kalau untuk diagram batang berbentuk batang seperti ini, persegi panjang. Sama untuk garis yang bawah itu X, sumbu X itu dibuat untuk nama. Ya, tadi itu pun sama. Kalau di sini nama sekolah SD, SMP, SMA, sedangkan untuk garisnya itu untuk menunjukkan jumlahnya. Tadi ada SD, Pak, ini kan tidak tepat. Tadi SD itu ada 1.562. Ini diperkirakan saja bahwa 1.562 itu ada terletak di antara 1.400 sampai dengan 1.600, kira-kira di sini. Jadi disesuaikan. Untuk membuat angkanya itu kalian tidak harus dari 0 sampai 012 kebayang. Kalau 012 berapa panjangnya sebagaimana. Jadi di interval saja disesuaikan. Kalau misalkan 200, 400 berarti selang 200. Kalau misalkan boleh Pak, saya mau bikin misalkan 500, 1.000 mah enggak. Ya, yang bukan mudah, tapi usahakan angkanya itu mendekati lah ya. Ini. Jadi
kita bisa melihatnya. Ternyata dari tahu siswa tingkat sekolah itu dapat dilihat dari SD-nya sekian berapa, turun ada penurunan sampai dengan ke SMA. Berarti yang dari sekolah SD ini kemana melanjutkannya? Nah gitu ya. Tapi kalau misalkan perkembangan di sekolah tahun sekian ada bersekian puluh, tahun lanjutnya sekian, kelihatan ada penurunan dan peningkatannya kelihatan. Tanpa harus melihat angka, kita dapat langsung menyimpulkan, oh ternyata ada penurunan di satuan SMP SMA dibanding dengan SD. SD yang banyak yang maju. Ternyata ketika melanjutkan ke SMP terjadi ada penurunan. Nah itu mungkin untuk penyajian data ya. Bapak baru 3 saja dulu. Ada diagram garis, diagram diagram lingkaran, dan diagram mata. Nah ini mungkin akan digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah untuk selanjutnya kalian selama di rumah, tugas kalian ya mungkin tidak selalu sulit tugasnya, kalian cukup mendata ya, data atau bikin data teman kelas kalian mengenai tinggi badan dan berat badan ya. Jadi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau yang luring mungkin kita langsung bahas di kelas, kalau yang mungkin di rumah nanti bisa tanyakan ke yang luring dulu. Nah ini polanya mau mangga lah, formatnya mau seperti apa. Contoh Bapak mencontohkan ada nomor, di nomor 1 siapa, namanya nomor 1 namanya siapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nomor 2 misalkan Joni, mohon maaf Joni, tinggi badannya 20 cm, 160, berat badannya misalkan 60, dan seterusnya sampai dengan jumlah kelas kalian terdata semua. Itu saja mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan. Silakan kalian tugasnya dikerjakan untuk dibahas nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, hanya mungkin untuk pertemuan kali ini tentang penyajian data. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.